Di belakang orang-orang mulia tuh ada wanita-wanita hebat. Nah itu Nabi Muhammad, Masya Allah, punya wanita hebat berapa banyak. Ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah, ada para istri-istri Nabi yang lain. Ada ibundanya Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah. Masya Allah, ada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Ini wanita-wanita di sekeliling Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada kitab judulnya, ada Ar-Rijal Haula Rasul, ada lagi kitab An-Nisa Haula Rasul, wanita-wanita di sekeliling Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi siapa? Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupunya Rasulullah, misanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, itu Siti Khadijah tuh selalu ngasih kegembiraan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus dapat balasannya tuh dari Allah Taala, bi baitin fil jannah min ghasab. Ghasab tuh katanya ulama adalah itu lu'lu' mujawaf. Apa namanya? Apa yang di laut tuh? Mutiara. Mutiara yang dalamnya tuh kosong, luarnya mutiara, dalamnya kosong. Apa itu? Kapsul, kayak kapsul begitu. Nah dibikin nama Allah rumah istana, bukan lagi rumah, istana. Istananya itu bentuknya kayak mutiara yang bulat begitu, ya, kayak kapsul yang bulat. Nah itu di dalamnya tuh dibikinin ada kamar tidur, ada ruang tamu, macem-macem deh, Masya Allah. Jadi tuh bukan pakai tanah, bukan pakai semen, bukan lagi pakai apa namanya tuh emas ataupun perak, tapi langsung dibentuk tuh, rumahnya itu dibentuk udah di dalam mutiara tersebut, dalam mutiara buat dia. Kenapa? Soalnya mutiaranya dia dijual untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Ya, berliannya, emasnya, hartanya semuanya tuh dagangannya buat ngebelain dakwahnya Nabi Muhammad. Digantiin di sana di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, bi baitin fil jannah min ghasab. Laha nasab fiha wala sahab. Di sorga udah nggak ada capek lagi. Soalnya dia udah capek di dunia, Siti Khadijah. Tahu nggak? Capeknya tuh sampai ikut di dalam pemboikotan. Beliau termasuk orang-orang yang diboikot bersama Nabi Muhammad. Siti Khadijah dan muslimin itu Bani Hashim diboikot. Mereka di Syi'ab Bani Hashim, nggak ada orang yang mau transaksi, nggak ada orang mau jual beli, nggak ada orang mau menikah, udah diboikot habis-habisan. Sampai itu hasil daripada pemboikotan tersebut, itu Sayyidina Bilal bilang, itu kita makan daun seperti yang dimakan kambing. Sampai waktu dicerna oleh perut kita keluar dari pencernaan seperti yang keluar dari pencernaannya kambing. Soalnya makanan kita sama kayak makanannya kambing, makan daun. Sehingga Siti Khadijah dan Abu Talib, mereka kena boikot, dan dari kejadian itu Siti Khadijah tuh sampai sakit parah, nggak lama keluar dari pemboikotan, beliau meninggal dunia, beliau wafat. Siti Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Begitu Siti Khadijah wafat, makin besar, makin berat cobaan yang dihadapi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Siti Khadijah begitu wafat tuh, antara dia dengan Abu Talib itu hanya selisih 3 hari. Antara Siti Khadijah dengan Sayyidina Abu Talib itu hanya selisih 3 hari dari wafatnya mereka satu sama lain. Itu makin bertambah kesedihannya Nabi Muhammad, sampai itu tahun disebut Amul Huzn. Siti Khadijah udah capek di dunia untuk ngelayanin suaminya, untuk ngelayanin Islam. Berkat Siti Khadijah nih malam kita bisa kumpul. Berkat perjuangan Siti Khadijah kita terima agama Islam dengan enak, dengan nyaman. Berkat Siti Khadijah Nabi Muhammad SAW tuh mampu menyampaikan segalanya kepada kita. Berkat ada wanita di belakang layar, Siti Khadijah. Nggak ada orang besar, melainkan di belakangnya pasti ada wanita besar. Ayo, Sayyidina Musa di belakang beliau ada wanita. Siapa? Ibundanya beliau, ibunya
Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Itu katanya Allah mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa, susuin. Kalau kamu takut, lindungin, bawa lari. Enggak, kalau kamu takut kita yang atur, serahin ke kita. Bagaimana? Bikin tuh kayak sampan kecil, ya, kotak kayu yang bisa ngambang, taruh di situ, hanyutkan di sungai. Kita yang ngatur, pokoknya ente lepasin, kita bakal balikin dia kepada engkau. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Saya balikin. Ini orang besar, dan dia ini ibunda Nabi Musa mencapai derajat yakin yang tinggi, derajat thigah, derajat tawakal yang kuat, yang hebat. Kalau kamu takut, kita yang handle. Ya akhirnya diserahin kepada Allah Ta'ala, Allah yang ngurus. Itu orang pertama, ibundanya Nabi Musa. Orang kedua, begitu qalat li ukhtihi kusi, kakaknya Nabi Musa yang perempuan, ikutin dari tepi sungai. Nggak taunya tahu gak? Itu bahtera dibawa kemana? Tempat paling aman, ya, Allah mengamankan Nabi Musa di mana? Di istananya iblis, di istananya Firaun, di istananya Firaun. Begitu masuk ke situ, ke dalam keluarganya Firaun, begitu ada siapa? Nah itu wanita ketiga, Imra'at Firaun. Imra'at Firaun, dia bilang kepada Firaun, la taqtuluhu asa'an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Jangan bunuh dia. Ini dia punya firasat, ini bakal ngasih manfaat kepada kita, begitu, dan kita bisa jadikan dia sebagai anak. Subhanallah, Sayyidina Musa tumbuh di situ, di bawah asuhan Asiyah binti Muzahim, dan juga di bawah asuhan ibunya Nabi Musa. Uniknya ibunya Nabi Musa, kalau ibu kita nyusuin kita, yang ada dia keluar duit, capek nyusuin kita. Ibunya Nabi Musa nyusuin Nabi Musa, dapat gaji, dapat duit, diboyong. Dia tidak mau diterima susuan dari manapun juga, Nabi Musa, sehingga bingung, nggak mau disusuin oleh siapapun juga. Maka kakaknya Nabi Musa yang ada di situ bilang, saya tahu, begitu, la adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Saya tunjukin kepada keluarga yang bisa merawatnya dengan tulus. Ibu baru kehilangan anaknya, dia siap merawatnya dengan tulus. Ya akhir siapa? Dibawa ibunya Nabi Musa untuk nyusuin Nabi Musa, dapat rumah di dalam istananya Firaun, dapat gaji dari Firaun. Ya salam, ya salam. Subhanallah. Makanya itu anugerahnya Allah Ta'ala nggak bisa dimonopoli, nggak bisa dimonopoli. Orang pokoknya kalau di rumahnya Firaun udah pasti di neraka semuanya. Di rumahnya Firaun ada Nabi Musa, ada ibunya Nabi Musa, ada kakaknya Nabi Musa, ada Asiyah binti Muzahim, ada siapa lagi tuh tukang sisir, Masyitah, Masyitah ibnati Firaun, tukang sisirnya Firaun. Ada rajul mukmin min al Firaun, orang beriman dari keluarga Firaun, sepupunya Firaun, ada di situ juga. Nggak bisa kita pukul rata, nggak bisa menghakimi semua gara-gara kelakuan orang satu. Tuh, itu mesti kita pahamin. Di balik intinya balik ya, di balik sosok besar itu ada wanita-wanita hebat. Itu wanita-wanita di belakangnya Nabi Musa. Udah, masih ada lagi. Ketemu di Madian dengan dua wanita, akhirnya dinikahkan ya oleh Sayyidina Syu'aib. Dinikahkan oleh Sayyidina Syu'aib, menikah dengan putri beliau. Menikah. Subhanallah. Dan dua wanita itu, yang satu jadi istrinya Nabi Musa yang kecil, yang kakaknya
jadi iparnya Nabi Musa. Kakak ipar, satu lagi jadi istrinya Nabi Musa. Allah Ta'ala mensifatkan kedua businesswoman ini yang menjalankan perusahaan ayah mereka, peternakan ayah mereka itu dijalankan oleh kedua wanita ini. Sebab gak punya anak laki, anaknya perempuan. Begitu, ayah mereka udah tua. Jadi mereka yang mengelola bisnis ayahnya, tapi mereka tetap kita gak mau campur sama orang laki yang bukan muhrim. Jaga batasan. Sehingga saat diperlukan inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma sagaita lana ja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datang salah seorang mereka kepada Nabi Musa ngundang, menyampaikan undangan ayahnya. Ketika datang ala istihya, dengan rasa malu. Allah sifatkan tuh cara jalannya nih wanita. Berarti cara jalannya kan hebat banget. Tuh perempuan tuh cara jalannya hebat banget. Sampai dilukiskan, disifatkan. Ini cara jalannya begini. Dia businesswoman, tapi dia pemalu. Dia jaga batasan. Begitu. Dia nggak sembarangan sama yang bukan muhrim. Dengan rasa malu. Masya Allah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mulia. Alhasil, itu di belakangnya Nabi Isa ada siapa? Ada ibunya beliau, Siti Maryam. Terus ada lagi neneknya Nabi Isa, Imra'atu Imran, yang punya nazar. Itu berawal dari nazarnya dia. Di belakang orang-orang mulia tuh ada wanita-wanita hebat. Nah itu Nabi Muhammad, Masya Allah, punya wanita hebat berapa banyak. Ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah, ada para istri-istri Nabi yang lain. Ada ibundanya Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah, Masya Allah. Ada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Ini wanita-wanita di sekeliling Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada kitab judulnya, ada Ar-Rijal Haula Rasul, ada lagi kitab An-Nisa Haula Rasul, wanita-wanita di sekeliling Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi siapa? Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupunya Rasulullah, misanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Siti Khadijah, basyirha bibaitin fil jannah min ghasab la nasab, nggak ada kecapean, nggak ada kelelahan. Kenapa? Udah capek di dunia. Sama yang terakhir wala sahab, itu di sorga nggak ada rintihan, nggak ada jerit-jerit. Kenapa? Soalnya waktu di dunia dia dibales, di sorga udah nggak perlu susah lagi. Susahnya di dunia. Emang tuh orang mau dapetin sorga susah, berjuang mau dapetin sorga. Kemudian juga ketika dia melakukan perjuangan dengan tulus, nggak merintih, nggak ngeluh, nggak keluh kesah, nggak ngomel, sehingga di sorga nggak ada keluhan, nggak ada rintihan. Begitu, nggak ada suara melengking di sorga. Begitu. Yang ada lengkingan nikmat, lengkingan laknat kagak ada di sorga. Kalau di neraka tuh lengkingan banyak, di sorga nggak ada suara melengking. Nah, kalau ente mau masuk sorga, rumah kita itu jadikan sorga, jangan ada suara melengking di rumah, ya, melengking jerit-jerit, begitu banting ini, banting itu, jangan. Kan Siti Khadijah la nasab fiha wala sakhab, nggak ada jeritan, nggak ada bantah-bantahan, nggak ada adu mulut, nggak ada cerewet, nggak ada bawel, nggak ada ini, nggak ada itu. Begitu tentang Siti Khadijah. Begitu. Ya ini kita ngomong gini, li ajlil munasabah. Wala sebenarnya kita pengen ngomongin orang laki. Lu tahu gak bini lu udah gedek sama lu? Depegel sama lu. Udah gitu masih pakai dalil lagi. Jangan gara-gara ente orang mendustai dalil dari Nabi Muhammad. Gara-gara ente orang jadi dustain dalil Nabi Muhammad. Masa iya sih Nabi Muhammad begitu? Iya, Nabi Muhammad ngomong begitu, cuma bukan buat laki-laki kayak ente. Kan bisa nyautin. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin kita. Ini maulid 40 begitu. Ngaruhnya apa ke kita? Ngaruhnya apa? Dalam hubungan kita sama keluarga, sama anak, sama bini, ya, sama laki, begitu, sama tetangga, sama lingkungan, sama warga. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan tuh sesuatu yang bekas dalam hati kita. Kita hadir nambah kenal Nabi Muhammad, nambah ilmu. Nah kata Nabi, man yazdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa
ada yang nambah ilmu tapi nggak nambah hidayat, nanti akhirnya tambah jauh dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tambah dekat kepada Nabi Muhammad, tambah dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para awliya wa salihin. Masya Allah masih ada sisa beberapa maulid, beberapa majelis kita hadirin. Di sini di Al-Fakhriyah insya Allah hari Sabtu malam minggu Burdah Hadrah, hari Sabtu habis subuh maulid perempuan, habis subuh tuh maulid perempuan. Terus hari Sabtu malam minggu maghrib burdah. Udah gitu hari Minggu pagi jam 10 tuh mulai ya Rabbi Sholli ala Muhammad. Dari jam 8 tuh kita pada ngumpul-ngumpul baca kitab, arak-arakan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kita sekalian. Laqad asyartu lina'ati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana.